Ketika saya tumbuh menjadi makhluk dewasa, saya kemungkinan besar tidak lagi mempunyai pekerjaan. Itu dicatat oleh sejarawan Harari dalam bukunya yang berjudul 21 Lessons for the 21st Century. When I grow up, I might not have a job. Itu katanya. Dan sekarang terjadi banyak kegelisahan di antara kaum muda. Saya diundang hampir setiap hari oleh berbagai sekolah, orang tua mendengarkan apa sekolah yang harus diambil oleh anak-anak mereka untuk bisa mendapatkan pekerjaan yang baik di kemudian hari. Ini menjadi satu fenomena yang menarik karena hampir setiap hari kita membaca berita terjadi PHK di mana-mana. Sepanjang bulan Februari saja sudah terjadi sekitar 18.000 orang yang kehilangan pekerjaan dari industri manufaktur. Lalu pada bulan April ini kita mendengar media televisi melakukan PHK satu persatu dan mereka melepas pekerjaannya sambil menangis. Walaupun sekarang kita menyaksikan banyak gubernur, bupati yang ingin ikut-ikutan melakukan personal branding, ingin menunjukkan bahwa mereka adalah pro rakyat dan kemudian bisa merekrut banyak wartawan dan kemudian bisa menciptakan cukup banyak buzzer untuk menghadapi orang-orang yang mengkoreksi mereka. Ya, sesuatu yang situasinya sebenarnya kurang enak karena ini bisa menghambat demokrasi. Bukankah pekerjaan setiap orang itu memang wajar dikoreksi dan kemudian diberikan masukan? Dan kalau sekarang ini terjadi, maka kita akan saling berhadapan-hadapan antara ilmuwan atau para pengamat yang memberikan pandangan-pandangan dengan para buzzer dari tokoh-tokoh publik. Tapi ini adalah pekerjaan juga. Baiklah, apa yang sebetulnya tengah terjadi? PHK di mana-mana ini menyentuh banyak jenis usaha. Dari industri tekstil, garment, alas kaki, elektronik, kemudian startup terkena, dan terakhir adalah media televisi. Media, ini pilar demokrasi yang penting. Kita harus membedakan dua hal ini. Saya menganjurkan Anda agar paham betul bahwa terjadi dua gejala ekonomi yang penting. Yang pertama adalah job crisis dan yang kedua adalah job disruptions. Tekstil, elektronik, dan lain sebagainya itu adalah job crisis. Artinya perusahaan atau industri sedang mengalami krisis. Apakah itu karena cost-nya meningkat, karena persaingan, karena import ilegal, impor gelondongan, atau karena mereka salah urus, karena pemiliknya melakukan fraud dan sebagainya. Krisis, dia akan kembali lagi. Dan ini sudah ada datanya. Saya membaca data menarik sekali. Hari ini ada sekitar 61.000 lapangan pekerjaan yang muncul di Jawa Tengah setelah kita menyaksikan berita tentang Sritex, Dunia Teks, dan sebagainya. Dan industri garment dan alas kaki itu sudah kembali, tapi munculnya di kota-kota kecil. Mereka tidak masuk di kawasan industri. Mulai dari Brebes, Kedung Kelor, kemudian Pekalongan, Batang, Slawi, Boyolali, dan sebagainya. Lalu yang kedua, ini terjadi namanya job disruptions. Kalau job disruption ini tidak akan kembali lagi karena memang ada teknologi baru yang menggantikan keahlian dari teknologi sebelumnya. Orang bekerja di call center, di kantor cabang bank, kemudian orang yang bekerja di sektor-sektor teknologi informasi. Bahkan sebagian animasi sih itu juga sekarang sudah mulai bisa digantikan oleh AI. Walaupun para seniman tengah berjuang untuk terus-menerus dan kita menyaksikan film yang dibuat dengan keahlian tangan manusia, sebagian teknologi tentunya, dan itu film animasi Jumbo. Ini wajib ditonton ini. Ini adalah film yang sekarang tengah menyusul senior-seniornya yang telah berhasil membuat film dengan jumlah penonton terbanyak. Jadi ada job crisis, ada job disruptions. Kalau job disruptions, keluarga-keluarga yang tengah melakukan investasi bagi pendidikan anaknya perlu berpikir agar menyiapkan pendidikan anak-anaknya pada pengetahuan masa depan, keterampilan-keterampilan baru di masa depan. Jangan berpikir teknisnya saja, tetapi manusia juga harus terus memperbaharui skillnya. Karena setiap 3-5 tahun sekali, itu skill berubah, teknologi berubah, dan skill mengikuti teknologi itu. Jadi pada hari ini kita menyaksikan dua hal itu, dan tentu saja Indonesia harus bersiap-siap, karena dalam setiap peristiwa-peristiwa yang menyakitkan sekalipun, selalu ada kesempatan-kesempatan baru. Dan kesempatan baru itu adalah hal yang terkait dengan global resetting. Ketika negara adikuasa tengah mengalami tekanan yang sangat berat
Karena mereka lah yang menulis aturan di muka bumi ini, maka mereka ingin menulis ulang aturannya. Dan tentu saja kita akan bisa melihat di mana posisi kita berada. Ketika perang semua ini berakhir, yaitu perang tarif, barangkali sebagian industri itu perlu menata ulang bisnis prosesnya, pekerjaannya, cost structure-nya, ekosistemnya, dan lain sebagainya. Bukankah hari ini kita menyaksikan Indonesia sudah memiliki ekosistem yang baik pada beberapa sektor industri? Maka safeguard sangat diperlukan, lalu kemudian kita juga memerlukan TKDN, industri berbasiskan TKDN pada industri tertentu. Jangan kelamaan berpikir Indonesia, tetapi cepat ngambil keputusan karena para pemilik merek-merek besar yang selama ini bekerja sama dengan pelaku usaha domestik tengah berpikir karena mereka menyangka kita akan benar-benar menghapuskan TKDN. Jadi mereka tidak lagi memberikan bahan karena Indonesia itu sudah melakukan investasi yang nilainya triliunan rupiah. Sebut saja sesuatu yang sudah saya bahas beberapa waktu yang lalu, yaitu industri mulai dari handphone, komputer, dan tablet. Ini adalah industri yang cukup tinggi, tetapi mereka juga sudah bisa invest, sudah bisa merakit, harus melakukan testing, dan sudah melengkapi dengan teknologi-teknologi pendukung yang sangat penting. Jadi ada banyak hal yang perlu kita pikirkan, dan oleh karena itulah pada kesempatan ini saya ingin membahas tentang kembalinya industri-industri itu atau akibat dari global resetting, di mana posisi kita, apa momentum yang bisa kita ambil dalam kesempatan di tengah-tengah pergolakan global dari apa yang dilakukan oleh negara-negara adik kuasa. Kita saksikan dan stay relevant. Setiap kali ada perang, selalu orang bisa melihat, oh perang, tempur, ada peluru, ada pasukan, dan lain sebagainya. Tapi ini adalah perang baru, perang dagang. Banyak orang juga yang tidak sadar, ini perang betulan loh ini. Dulu waktu perang dingin saja juga nggak kelihatan tuh tentaranya ada di mana. Tapi beritanya bikin sakit kepala kita. Jadi perang dingin itu adalah perang ideologi antara barat dengan timur. Kali ini berita tentang perang dagang. Bagaimana industri kita akan habis kalau kita tidak siap. Karena itu kita perlu mencari tahu apa kabarnya nih perang dagang. Sebetulnya apa sih yang sedang dilakukan oleh pemerintah dan apa yang harus kita persiapkan. Industrinya bagaimana? Kan kita tidak bisa hanya mengandalkan informasi yang simpang siur. Hanya muncul di riak-riak di permukaan padahal ini ada sesuatu yang tengah terjadi. Itulah yang kita ingin ketahui dan hari ini senang sekali kita sudah kedatangan tamu Saudara Seto. Lengkapnya Septian Hario Seto, anggota Dewan Ekonomi Nasional. Ya. Mas Seto, selamat datang kembali di Cafe Berisi. Selamat datang, Prof. Renald. Makasih. Mas Seto ini dulu pernah saya undang bicara tentang tambang, nikel. Karena informasi juga simpang siur. Bagaimana nih industri ini, kita kompetitif atau tidak, bagaimana manfaatnya bagi ekonomi Indonesia. Dan seru ya, seru. Penontonnya juga lumayan banyak pada waktu besar sekali penontonnya ya. Yeah. Makasih Mas Seto sudah kembali hadir di sini. Terima kasih Prof. Renald atas undangannya juga. Makasih. Jadi apa kabar tentang perang dagang ini? Apa yang tengah terjadi dan sekarang apa kabarnya Indonesia posisinya? Iya, terima kasih Prof. Renald. Jadi saya kira tadi statement opening dari Prof. Renald ini sangat tepat ya. Jadi kita juga melihat di DEN ini apa yang di-trigger oleh Amerika dengan perang tarif spesifiknya Prof ya. Perang tarif, yes. Ya, ini sebenarnya akan memicu adanya resetting terhadap istilahnya global trade ya, global trade dan investment. Dia mau melakukan riset dan sebenarnya ini kesempatan buat kita, nggak sepenuhnya jelek gitu. Jadi kalau kita bisa menempatkan posisi kita dengan baik, mengambil langkah-langkah kebijakan yang tepat, saya kira kita akan mendapatkan manfaat yang cukup besar. Jadi setelah perang itu berakhir atau selama itu berlangsung, kita bisa mendapatkan satu kesempatan-kesempatan. Karena ini settingan ulang ini. Iya, jadi kan sebenarnya kalau kita lihat apa yang Amerika lakukan, ya dia ingin mengadres isu kalau kita sebutnya global imbalance ya. Jadi ya mereka ada twin deficit yang cukup besar, segala macam. Besar sekali ya. Iya besar sekali dan kalau kita lihat itu terus meningkat ya dari waktu ke waktu. Yang kalau kita lihat dari kalau dari perspektif kacamata pemerintah gitu ya. Kalau saya juga coba melihat dari kacamata pemerintah Amerika, ya ini sebenarnya nggak akan sustainable. Ini akan berbahaya buat saya gitu.
Jadi saya kira apa yang di Amerika lakukan sekarang adalah mereka ingin ya menyembuhkan penyakit ini yang sebenarnya diciptakan bertahun-tahun oleh pemimpin yang berbeda-beda. Iya, jadi sebenarnya juga kalau kita ngomong ini kan awalnya globalisasi ya. Mereka memang melakukan outsource terhadap low manufacturing. Mereka pindahkan semuanya ke negara segala macam ke negara lain, mereka jadi importir. Tapi sekarang mereka sadar loh kok jadinya begini gitu ya. Jadi harus memang ini semua. Iya, memang ini kemudian akhirnya kita juga lihat dari kacamata pemerintah, memang apa yang dilakukan Amerika is a matter of survival-nya mereka. Jadi ya mereka harus lakukan. Cuma kan memang cara-caranya ini unkonvensional. Unkonvensional, Prof. Dan kalau kita lihat gini, kita menghadapi negosiasi dengan satu presiden yang kalau kita lihat historisnya mungkin dia sudah hampir 3 kali melewati proses bankruptcy ketika dia menjadi pengusaha. Tentunya pernah menjadi king of debt dia. Ya, dulu dari king of cash pernah jadi pengusaha yang hebat, terus gagal, terus terpuruk, naik lagi. Jadi ya tentunya metode-metode negosiasi yang mereka gunakan presiden pasti juga akan unkonvensional. Jadi melihat tadi ini satu peluang dan ini yang kita juga rekomendasikan kepada Bapak Presiden, ini kesempatan buat kita untuk melakukan proses perbaikan internal. Regulasi-regulasi yang terlalu berbelit-belit, yang menghambat sebelumnya, yang kalau kita sebut ya rent seeking, segala macam, ya itu harus dieliminasi. Dan jadi kita harus kerjakan PR kita nih. Kerjakan PR kita, tadi yang Prof sampaikan benar. Tinggal nanti bagaimana kita menerjemahkan ini dalam bentuk implementasi kebijakan yang tepat. Oke, kita masuk ke industri kita yang kita mau ekspor ke Amerika. Itu kan ada tekstil, alas kaki, komponen otomotif, kemudian seafood juga kena itu hasil laut hasil laut kita cukup besar. Kita bahas TKDN dulu deh sebelum manufaktur, ini penting sekali nih. TKDN, apakah betul Dan juga memberikan saran agar atau mengikuti bahwa ini adalah sebaiknya dihapus saja? Kami ngelihatnya begini, Prof. TKDN ini adalah satu instrumen yang penting untuk menjaga industri manufaktur. Untuk kita menumbuhkan industri kita di dalam negeri, mengurangi ketergantungan terhadap impor. Tapi kan sebenarnya kita pengen TKDN ini dibangun secara kompetitif. TKDN ini dibangun secara kompetitif, jadi bukannya justru menjadi beban gitu ya, atau menambah cost terhadap perekonomian atau terhadap customer gitu ya. Jadi kalau selama ini kita melihat TKDN itu dari aspek manufacturing, nah ini kita coba lihat bagaimana ini ada fleksibilitas untuk bisa orang memenuhi gitu. Kita ambil contoh BYD. Kita bernegosiasi sama mereka, kami di Kemenko Marves hampir 2 tahun untuk membawa mereka masuk ke Indonesia. Yang kita inginkan adalah mereka bikin pabrik di Indonesia. Jangan cuma impor aja. Impor aja gitu kan. Nah, tapi kan mereka juga melihat, di Thailand kita dikasih begini untuk bikin pabrik. Kita diizinkan untuk impor dulu CBU gitu ya, selama periode pembangunan pabrik. Gitu kan. Sambil pabriknya selesai, bisa dibikin, ada TKDN-nya segala macam. Akhirnya ya semua produksinya nanti dari dalam negeri. Nah, ketika kita bernegosiasi ini adalah satu hal yang kita coba usulkan ke mereka. Oh, boleh orang Thailand udah menerapkan gitu, kenapa kita enggak? Ini kan tadi kompetisi antar negara. Jadi kita sampaikan, kita izinkan Anda bisa impor CBU ya tanpa ada biaya masuk gitu, PPNBM gitu ya. Selama periode tertentu. Berapa tahun? Itu kita bilang dari awal 2024 sampai dengan akhir 2025. Pokoknya Anda harus bangun pabrik Anda dan harus udah jadi. Gitu ya. Nanti selama periode 2 tahun ini Anda akan kita kasih izin untuk melakukan impor CBU. Ya kan? Setelah itu? Nah, tapi setelah akhir 2025 Anda harus menjual mobil listrik di Indonesia dari pabrik yang Anda produksi minimal sebesar yang Anda jual ketika Anda melakukan impor CBU. Jadi kan ini ada balance. Dia juga nggak bisa impor sebesar-besarnya gitu, Prof, ya, selama periode pembangunan pabrik, karena nanti akan ditagih. Kalau Anda nggak bisa meet tadi sesuai dengan yang Anda impor, produksi dalam negerinya, Anda kita kasih penalti. Iya, jadi ini kan juga satu inovasi bagaimana kita melihat, ini ada kebijakan TKDN, tapi ini ada permintaan seperti ini. Oh, ada negara lain yang menawarkan seperti ini. Jadi bagaimana? Case by case ini. Ya, kita bisa sesuaikan gitu. Nah, ini sebenarnya kita terapkan untuk seluruh
mobil listrik, jadi bukan hanya BYD. Jadi makanya ada beberapa pabrik juga yang kecil-kecil yang masuk juga ke sini, Prof, yang menggunakan fasilitas yang sama. Ya. Jadi hal-hal seperti ini yang kita coba lihat, pemerintah bisa kasih fleksibilitas. Sama misalnya yang kita tahu misalnya untuk Apple gitu ya, Apple sampaikan boleh nggak tadi kita lakukan pemenuhan TKD ini dengan melatih orang-orang Indonesia untuk bisa tadi melakukan coding, bisa bikin program di iOS gitu ya. Ini yang disebut Apple Academy. Ini yang disebut Apple Academy. Kan nggak selalu manufacturing, ya, kita dapat talent. TKD ini itu bukan, jangan dilihat hanya komponen dalam negeri, berarti kita haruskan semuanya seperti itu, terutama yang teknologi kan, tinggi. Ya. Manusia tapi, kan komponen dalam negeri kita juga, Prof. Tapi gitu. Untuk industri yang lain diperlukan dong TKD, tetap diperlukan. Ya, baik. Oke. Sekarang kita bicara tentang industri manufaktur. Apa kabarnya ini industri tekstil? Kita baca setiap hari berita PHK, industri tekstil kita seakan-akan mau kiamat ini. Dan akhirnya kita baca juga selundupan itu banyak sekali. Apa yang Anda temukan dari studi ini? Sebenarnya ini kita sudah kaji dari agak awal ya, dulu waktu 1 tahun terakhir waktu saya di Kemenko Marves ya, sekitar awal tahun 2024 itu ketika saya roadshow di Tiongkok ya, ada pertemuan dengan beberapa perusahaan-perusahaan nikel. Itu yang di Ningbo itu? Iya, saya diajak ke Ningbo, saya diajak untuk melihat satu perusahaan tekstil global yang sangat besar gitu ya. Dia ya kalau saya boleh sebut seperti Foxconn-nya buat Uniqlo, buat Adidas gitu ya, buat Puma gitu ya. Saya lihat, ini membuka mata saya, Prof. Jadi saya juga dulu awalnya, ini apa sih? Tapi di situ ketika saya lihat, saya tercengang, Prof, karena bagaimana perusahaan ini bisa mengkombinasikan antara skill dari tenaga kerja dengan otomasi, sehingga produktivitas yang mereka hasilkan itu luar biasa. Jadi human and machine, kombinasi keduanya. Iya, jadi bagaimana human itu dipakai untuk core activity kayak menjahit, ini apa segala macam yang memang ya kalau saya bicara ternyata saya temukan itu nggak bisa di-replace dengan robot atau otomasi. Dan mereka menggunakan otomasi ini untuk fungsi-fungsi supporting. Bagaimana memindahkan satu material ke satu departemen ke departemen yang lain, segala macam perubahan. Nah, itu bergerak robot. Tapi ketika yang mengerjakan itu manusia. Nah, bagaimana kita mengukur, kok produktivitasnya bisa menjadi tinggi? Kebetulan perusahaan ini perusahaan publik. TBK. Jadi saya lihat, net profit marginnya 17%. Oh, 17%. Even padahal industri ini industrinya ya kalau bisa dapat 7% di Indonesia itu udah luar biasa. Gitu. Rata-rata mungkin sekitar 4-5% gitu. Bagaimana orang ini memberikan asrama untuk seluruh pekerjanya, termasuk keluarga. Jadi keluarganya juga di-encourage untuk tinggal dalam asrama ini. Jadi kalau dia masih single mungkin satu apartemen berdua, tapi kalau dia berkeluarga dikasih satu apartemen sendiri, makan 3 kali sehari. Anak-anak ada daycare, tapi dia masih bisa mengenerate 17% net profit margin. Jadi dapat 17,5% itu bukan karena dia peres SDM-nya, tetapi dengan dia perlakukan secara manusiawi dan komunitasnya, kehidupannya terpenuhi, tetapi masih bisa dapat 17,5% dan kombinasi antara human dan mesin. Jadi berarti masih ada padat modal dan padat karya, gabungan keduanya. Jumlah tenaga kerjanya 30.000. Oh, besar. Di dalam satu kota itu. Jadi ya kita negosiasi sama dia, kita minta dia masuk ke Indonesia. Yang saya dengar terakhir dia sudah decide untuk masuk ke Jawa Tengah. Dari situ kita studi ini secara mendalam, bagaimana ekosistem segala macam. Waktu di Den kita juga bikin tim khusus, kita visit ke pabrik, kita lihat, kita bicara dengan brand apparel global ya tentang landscape-nya dan faktanya menarik, Prof. Jadi mereka sekarang ada 3 atau 4 yang saya temui ya. Mereka pemain global besar gitu ya, seperti Puma, Adidas, H&M gitu ya. Itu mereka menyampaikan mereka sedang meminta supply chain mereka untuk masuk ke Indonesia. Jadi saat ini yang supply chain itu maksudnya sebagai apa? Sebagai supplier mereka, pabrikan untuk garment gitu ya. Garment kan yang memproduksi baju, terus kemudian yang di midstreamnya itu yang memproduksi kain gitu ya. Yarn, ada 2 brand yang kita monitor, itu ada sekitar 24 pabrik, jumlah tenaga kerjanya 67.000.
sekitar mungkin 60.000 itu di Jawa Tengah, sekitar 7.000-an itu ada di Jawa Barat ya. Jadi ini kompensasi atau apa ya, offset dari berita bahwa ada yang kena PHK, pabrik tutup, tapi ini ada juga yang baru datang lagi. Iya, setelah kita melihat data lebih dalam ya, Prof, memang kita harus bisa kalau saya ada 3 kategori nih perusahaan tekstil dan garmen di Indonesia. Jadi kategori pertama adalah memang mereka-mereka yang fokus mengembangkan di bisnisnya garmen tekstil ini. Ada contohnya di Bandung itu seperti KHTex gitu ya. Terus di Jawa Tengah ada namanya Apparel One segala macam. Mereka fokus dan serius di situ. Mereka survive, tumbuh bahkan Prof, berkembang segala macam, nambah jumlah pegawai. Tapi di sisi lain yang di kategori kedua ada yang secara sadar mereka memang shifting industrinya. Ini saya selalu ambil analog karena ada teman-teman Pak Luhut dulu pengusaha, ya dulu tahun 90-an, awal 2000-an mereka adalah pengusaha garmen, tekstil gitu ya. Tapi sekarang udah jadi pengusaha nikel, pengusaha batubara gitu ya. Mereka melihat opportunity di tempat lain. Iya, mereka shifting. Ada yang berkilauan, mereka masuk ke sana. Iya, tapi kan ya akhirnya profit yang didapatkan dari bisnis garmen tekstil mereka di shifting, mereka nggak melakukan reinvestment. Kalau yang sekarang banyak PHK Nah, yang ketiga ini memang ya tadi ya, yang mungkin nakal, manajemennya nggak bagus segala macam. Ya ini sulit lah gitu. Tapi di dalam kajian kita juga kita temukan ada berbagai masalah lain. Prof. Misalnya tadi yang Prof sudah sampaikan bagaimana mengenai impor-impor ya. Jadi ini terkait dengan tarif, perang tarif. Jadi semenjak periode Trump yang pertama, ketika dia mengenakan tarif ke Tiongkok dalam nilai yang cukup besar ya, memang kita lihat ada shifting dari ekspor Tiongkok. Jadi ekspor Tiongkok ke Amerika turun, tapi ada peningkatan ekspor ke negara-negara berkembang lainnya gitu. Jadi memang ini ya sama, dia melakukan diversifikasi. Dia pindahkan marketnya. Pindahkan marketnya. Memang salah satunya juga Indonesia. Gitu. Jadi kita lihat di industri tekstil, terutama untuk bahan baku dan bahan semi jadi, utilisasi industri domestiknya turun. Seiring dengan peningkatan impornya. Nah, ini yang sebenarnya kita harus waspada. Jadi kita tentunya bukan berarti kita itu anti impor, enggak. Tapi kita mau fair dong bersaingnya. Jangan Anda melakukan dumping gitu. Jangan ada impor ilegal segala macam. Nah, ketika kita melihat kajian ini ternyata yang banyak mengancam industri tekstil dan garmen yang dalam skala besar justru adalah yang masuk di midstream ini, kain apa segala macam gitu. Makanya untuk diolah lagi di sini. Iya, untuk dijadiin garmen. Makanya saya kira pemerintah waktu itu sempat ada safeguard ya. Safeguard itu kan kayak perlindungan gitu yang dikenakan kepada semua negara, dikenakan tarif untuk perlindungan industri domestik, dan ini sah secara WTO. Jadi kita bukan ngarang-ngarang gitu ya. Tidak boleh diskriminatif. Ya, enggak ini sah secara WTO. Nah, itu dilakukan, tapi waktu itu sempat tidak diperpanjang. Tapi 2024 kemarin terakhir ini sudah diperpanjang. Jadi hal-hal seperti ini saya kira kita harus semakin taktis nanti, cepat. Kalau kita lihat ini ternyata ancaman industri domestik gitu, apalagi nanti ada dumping segala macam, ya ini perlu gitu. Nah, terakhir juga tadi yang Prof sampaikan ilegal ya. Ilegal ini juga kita lihat ya ada yang kalau kita temukan ternyata prakteknya namanya door to door gitu. Gelondongan gitu ya. Pokoknya semua masukin satu kontainer. Ya udah. Nah, kalau yang arisan dari beberapa pengusaha importir. Nanti dikirim masing-masing langsung ke tempatnya masing-masing. Iya, ini kalau kita sebutnya ini penghindaran terhadap tadi proteksi legal yang kita lakukan, kayak di safeguard segala macam. Jadi karena dia maksudnya gelondongan, kita nggak bisa identifikasi ini barangnya apa, akhirnya lolos, nggak kena tarif satu gitu. Satu kontainer tuh macam-macam isinya. Iya. Nah, ini yang saya kira juga akan diperbaiki ke depannya. Nah, yang ini yang juga menghantam justru industri garmen, terutama yang UMKM-nya, konveksi yang di apa segala macam gitu. Karena tadi baju-bajunya baju-baju jadi yang masuk gitu. Jadi kita juga melihat ini ada dua permasalahan ini yang dihadapi industri-industri besar. Oke, ini ada masalahnya tadi impor bahan baku yang dumping ataupun yang harganya nggak fair gitu. Tapi di hilirnya juga ada masalah ini. Akhirnya kita usulkan ada yang namanya PSN industri padat karya. Jadi nanti garmen, sepatu gitu, Prof. Ini bisa masuk ke sini sehingga tadi kalau orang mau melakukan ekspansi, orang mau melakukan pembukaan pabrik baru, proses perizinannya bisa dibantu. Karena ini satu yang unik, Prof.
yang kita juga baru sadar ketika kita ngelihat mereka tuh nggak mau masuk ke kawasan industri. Jadi kalau beda kalau nikel yang gede-gede masuk kawasan industri karena melihat di situ infrastruktur, terus kemudian perizinan segala macam relatif lebih singkat. Nah ini enggak. Jadi tadinya kita masuk aja di Batang, kita ada kawasan industri ini, Batang di Kendal, kita ada kawasan industri bilang, kita nggak mau gitu. Kenapa nggak mau? Ya dia sampaikan alasannya. Jadi mereka labor intensif. Jadi mereka itu bisa mentrain, mereka bisa mempertahankan. Karena kalau di kawasan industri nanti ditawarin gaji lebih tinggi 100.000 pindah ke sebelah. Pindah sebelah segala macam. Jadi menghindar. Keterampilan tangan itu penting sekali dilatih. Jadi untuk bisa mencapai level productivity yang diinginkan butuh waktu training 6 bulan. 6 bulan. Dia di situ terus kerja begitu. Saya jadi ingat dulu Jepang pertama kali masuk ke Indonesia sebelum bikin otomotif dan lain sebagainya. Mereka bikin yang mudah dulu, pabrik batu baterai. Karena semi automated. Jadi orangnya gampang dilatih. Disiplinnya, mereka cara menatanya diajarin dulu. Setelah ini terlatih baru mereka buka pabrik yang lain. Jadi keterampilan itu melekat pada manusia. Itu penting. Jadi mereka sampaikan ya kita butuh tenaga kerja, tapi kita juga ya kompetisi kalau bisa kita dalam satu kota itu kita doang gitu. Nah jadi Anda melihat itu. Jadi mereka makanya pindah masuk ke kota-kota yang baru. Misalnya kayak sekarang mereka lakukan ekspansi ada di Boyolali, Temanggung, Slawi, Demak, Kedung Kaler gitu, itu daerah dekat Tegal segala macam gitu ya. Ketika saya diskusi sama mereka, loh ini masuk ke sini memang logistiknya nggak sulit gitu. Enggak, dengan adanya jalan tol ini nanti saya ekspor dari Semarang. Di sekitar jalan tol mereka berarti. Jadi saya ekspor ke Semarang atau saya ekspor ke Tanjung Priok itu kosnya masih kompetitif gitu. Nah buat pemerintah ini bagus. Jadi kan ada menumbuhkan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi yang baru. Jadi memang Jawa Tengah ini kalau kita lihat jadi darlingnya sekarang untuk padat karya gitu. Jadi saya baca di sini data ya tadi yang Anda sebut ada Brebes, Boyolali, Demak, Slawi, Batang, Kedung Kelor, dan Pekalongan. Ini Jawa Tengah yang diambil dengan estimasi penyerapan tenaga kerjanya 60.000 sekian. Sedangkan di Jawa Barat itu hanya 5.400-an. Jadi memang Jawa Barat kebanyakan bukan di garmen ya, tapi di midstreamnya ya, kain segala macam gitu bahan penolong. Karena di sana mungkin infrastruktur logistik untuk gas gitu ya, untuk air segala macam. Dan mereka banyak kan masuk kawasan industri, Prof. Jadi buat mereka karena tenaga kerjanya sedikit, lebih banyak otomasi, lebih make sense untuk mereka bikin di Jawa Barat gitu. Mengapa produsen-produsen ini memilih Indonesia? Bukankah selama ini yang gegap gempita disebut bangsa-bangsa itu adalah Vietnam? Jadi memang brand-brand ini menerapkan prinsip multiple country sourcing ya. Jadi tidak bisa rely terlalu besar kepada satu negara gitu. Jadi harus diversifikasi juga. Jadi mereka melihat dulu resiko. Kenapa mereka tertarik masuk Indonesia? Karena kebijakan COVID-nya kita, Prof. Jadi waktu COVID di Thailand itu ditutup semua. Itu pusing mereka. Tapi waktu di Indonesia, kita menerapkan kebijakan PPKM. Itu kan dulu ada pengaturan. Tetap boleh masuk asalkan divaksin, asalkan kita membuat mekanisme itu. Itu mereka rupanya sangat impress. Jadi mereka ngeliat kebijakan pemerintah sangat mendukung untuk pengembangan ininya gitu. Jadi ada faktor COVID, kita juga kaget. Jadi manajemen menentukan ya. How to manage the economy is very important. Very important. Nah, terus faktor yang kedua mereka nyampaikan juga Vietnam misalnya mereka sampaikan udah saturated. Di sana jumlah penduduknya kecil, tidak sebanyak Indonesia. Jadi perebutan untuk tenaga kerjanya itu lebih besar, bahkan sehingga upahnya naik dong. Upahnya naik gitu ya. Karena supply demand ini ya. Iya, upahnya naik dan mereka juga sekarang di Vietnam udah impor tenaga kerja dari Kamboja, dari Laos gitu ya. Tapi juga terlalu berisiko untuk mereka menambah di sana. Kenapa dengan Vietnam? Kita dibandingkan dengan Vietnam itu karena kita memproduksi produk garmen yang kurang lebih sama dengan Vietnam. Kita tidak dibandingkan dengan Bangladesh, dengan Sri Lanka atau dengan Pakistan gitu. Yang diproduksi di Indonesia itu adalah bahan-bahan garmen yang atau produk-produk garmen yang kalau kita sebut ya high value added. Contohnya Prof. Kalau di Indonesia ini? Yang dilakukan di Indonesia dan di Vietnam. Jadi misalnya kayak winter jacket, baju bola, itu kan bukan hanya kita kayak misalnya yang pakai saya kan polos gitu ya. Polos ini gampang gitu. Itu produksi aja di Pakistan, di Bangladesh.
nggak ada masalah. Tapi kalau udah kemudian tingkat kompleksitasnya tinggi kayak baju bola, ada hologram, ada motifnya harus begini segala macam gitu. Ada ya. mesin yang lebih canggih, ada keterampilannya yang lebih tinggi, cara ngecapnya, cara ininya. Iya. Itu kita lebih tinggi. Lebih tinggi. Jadi kita dibandingkan dengan Vietnam. Nah, jadi mereka sampaikan Indonesia dari segi tenaga kerja produktivitas nggak ada masalah. Itu masih di level yang acceptable. Di Vietnam, kenapa kelihatan produktivitas tinggi? Mereka kerja 6 hari dalam seminggu. Ya, kita kan ada 5 hari ya formalnya. Kalau lembur mungkin beda hitungannya. Dan tenaga kerja di Indonesia juga relatif lebih banyak. Mentrainingnya pun juga tidak sulit. Ya. Jadi mereka melihat ini potensi yang besar gitu. Jadi makanya tadi banyak yang mau masuk ke Indonesia. Mungkin di Indonesia masalahnya lain lagi ya. Iya. Preman. Ya itu ada. Begal. Ada. Jadi tadi salah satunya karena dia tidak masuk ke kawasan industri, proses perizinannya lebih lama. Gitu. Ini yang sebenarnya yang kemarin kita usulkan kepada Bapak Presiden. Bapak Presiden juga mengarahkan nanti ada semacam satgas khusus yang akan membantu mereka ini. Karena tadi. Untuk mempercepat investasi ini. Iya. Tadi gini, Prof. Kenapa kemudian kami di DEN melihat industri ini strategis ya? Kalau dari segi nilai investasi, kecil lah. Kalau dulu kita nangani di nikel nih Prof ya, kita bikin satu pabrik, misalnya kita invest 1,2 miliar dolar gitu, jadi satu pabrik, tenaga kerjanya 3.000. Nah ini yang dalam satu case yang saya temukan di Temanggung, 25 juta dolar, 9.000. SDM 9.000 tenaga kerja. Gimana kalau 1,5 miliar dolar ya? Jadi saya kira ini strategis karena tadi Bu, jangan dilihat dari nilai investasi, tapi dilihat dari tenaga kerja. Dilihat dari ekspor yang dihasilkan, dilihat dari pajak nanti yang akan di-generate, dilihat dari multiplier efek yang dihasilkan gitu. Karena tadi itu yang Prof sampaikan, ketika orang masuk invest, ada 9.000 tenaga kerja, nanti warung makan, kos-kosan, gitu ya. Nanti penjualan motor, gitu. Itu kan tumbuh di sana, gitu. Jadi multiplier efeknya juga cukup besar. Dan ini memang ada studi khusus dari WTO terkait dengan ini. Untuk sektor tekstil dan garment, intersektor value added-nya itu tinggi. Justru value added yang di-generate di luar sektor TPT itu besar. Ya tadi yang hal yang simpelnya gitu. Jadi yang disebut dengan multiplier yang internal dalam internal sektor ini adalah pada sektor TPT, tekstil dan produk tekstil. Itu ternyata value added yang diciptakan di multipliernya pada industri pendukungnya cukup besar. Besar. Ya, karena tenaga kerjanya juga banyak ya. Itu lengkap. Iya, jadi ini saya kira penting. Ada satu hal ya, Prof. Jadi ketika kita lakukan analisis ini ternyata kalau kita bandingkan dengan Vietnam, dan ini juga saya mengutip studinya dari WTO, domestic value added yang dihasilkan dari ekspor kita untuk produk tekstil dan garment ini ternyata lebih besar dibandingkan dengan value added yang dinikmati dari luar Indonesia. Sederhananya gimana? Kalau misalnya kita ekspor garment, kita harus hitung, oke dari garment ini berapa besar sih value added yang di-generate domestik, artinya dari bahan-bahan domestik, proses di domestik, dengan yang dihasilkan misalnya dari kita impor gitu. Karena kan mungkin ada bahan bakunya impor. Dari studi WTO itu menyebutkan 51% itu domestic value added yang dinikmati di Indonesia dari produk ekspor tekstil dan garment. Berbeda dengan Vietnam yang hanya 37%. Oh, berarti kita lebih bagus. Lebih bagus. Jadi supply chain kita tuh lebih lengkap. Oh, supply chain kita lebih lengkap. Lebih lengkap gitu. Dari hulu ke hilir. Dari hulu ke hilir. Tapi tadi kalau kita tidak melakukan proteksi atas praktek-praktek perdagangan nggak fair dari impornya dia, ya lama-lama ini akan rontok. Gitu. Jadi memang pemerintah melakukan proteksi. Jadi poinnya kalau kita lihat, Prof, ini bukan sunset industry. Ini industri yang terus tumbuh dan selama orang itu masih pakai baju, suka dandan cantik, tampil ganteng, industri akan hidup sampai ya nanti kiamat gitu. Dan kita harus optimis. Ini peluangnya cukup besar, Prof Reynald. Jadi saya juga kadang-kadang ya oke lah orang-orang yang ngomong Indonesia gelap ini, kalau kita lihat ya memang ada masalah gitu. Yang negara mana sih nggak ada masalah gitu kan? Tapi kan kita harus bisa ngelihat dari sisi positifnya. Kalau kita berhasil mengidentifikasi masalahnya, kita bisa perbaiki. Dan apa yang menjadi arahan oleh Bapak Presiden itu kan jelas. Oke, kita berpikir bagaimana kita mengefisienkan ekonomi ini. Regulasi-regulasi yang nggak
perlu rent seeking tadi cenderung menyulitkan, ya harus diberantas gitu. Ya saya kira karena Indonesia gelap ini kan karena situasi tahun ini juga berat begitu ya. Situasi berat, debt service ratio kita terganggu begitu ya, dan pembayaran utang cukup besar, uang beredar di masyarakat sedang berkurang, sehingga memang kaum muda ini tengah menghadapi tantangan. Tapi kalau lihat fakta seperti ini, investasi asing dan domestik di bidang tekstil dan produk tekstil ternyata sangat diminati dan cukup baik. Ini kan ada satu kabar gembira begitu ya. Sebab ini kalau tidak diserap lapangan pekerjaan ini kan ya, kita bisa bayangkan kelas menengah turun, masyarakatnya tidak bisa bekerja begitu ya. Ada gangguan. Tinggal pekerjaan rumah kita harus kita beresin supaya tidak gelap begitu kan. Benar, seperti itu. Kita juga harus melihat secara relatif ya. Karena ya kita juga masih ya komunikasi gitu sama beberapa investor-investor yang di pasar modal segala macam, terutama dari luar negeri ya. Prof, mereka sampaikan toh secara relatif Indonesia ini masih lebih bagus dibandingin negara-negara lain gitu. Banyak yang lebih susah gitu ya. Even saya ambil contoh di Cina, Prof, mungkin sekarang hampir sekitar 25-30% lulusan top schoolnya mereka kesulitan. Kesulitan. Mencari kerja gitu. Apalagi pabriknya banyak pindah ke luar negeri. Jadi Amerika itu juga komplain bukan hanya produk Cina ya, tetapi adalah Cina ini kan ketika ekonomi domestik yang mengalami penurunan karena mereka kan sempat mengalami masalah properti, kemudian masalah perbankan, dan kemudian akhirnya ekonominya turun, Xi Jinping kemudian pidato, dia perbaiki, karena dia khawatir kelas menengah ini nggak punya pekerjaan, dan pabriknya pindah ke negara lain. Amerika juga komplain terhadap pabrik-pabrik yang dikirim ke negara lain itu. Apa sih namanya? Mereka memang transshipment. Tadi sebenarnya value added yang kita bandingkan Indonesia dan Vietnam itu sebenarnya salah satu contohnya ya. Jadi punyanya Cina yang ada di Vietnam. Jadi mereka Amerika tuh menyebutnya secara spesifik ini bukan lagi made in China. Bukan dibuat di Cina. Made by China. Made by China. Di Vietnam, di Thailand, dan sebagainya. Jadi mereka memang ada beberapa negara yang mereka tuduh ini adalah bagian dari transshipment-nya dari Tiongkok ya. Dan ini memang juga dipermasalahkan sama Amerika. Indonesia terus terang dari berbagai komunikasi yang kita lakukan tidak masuk dalam list ini. Ada untungnya juga kita nggak dapat kebagian kemarin. Ini juga satu mindset yang saya kira juga pentingnya. Kita tidak anti terhadap investasi asing. Tapi yang kita mau investasi tersebut kalau bisa meningkatkan atau memberikan value added sebesar-besarnya dari dalam negeri. Berarti TKDN itu juga penting berarti kan, supaya dia buatnya di Indonesia dengan komponen lokal, dengan komponen Indonesia, dengan ekosistemnya dibangun di sini. Ini yang sekarang juga terjadi di tekstil. Jadi bukan hanya garment yang masuk, tapi kainnya juga masuk, segala macam. Ini yang terus kita dorong. Jadi bagaimana kemudian konsep value added domestik ini kita bisa terus tingkatkan gitu. Kalau saya baca di sini kan urutannya dari yang paling hulu itu ada PTA. PTA itu apa ya? PTA itu adalah satu komponen petrokimia hasil dari proses penyulingan minyak ya, Prof. Jadi itu sebenarnya akan menjadi nanti polyester bahan baku, polyester. Kain sintetis. Itu di Indonesia ada, di Vietnam belum ada itu. Prof, kita punya. Jadi dari hulu ke hilir kita lebih baik. Terus lengkap. Ada MEG itu sama, itu juga satu komponen petrokimia. Jadi dua itu digabung nanti akan menjadi bahan untuk polyester gitu ya. Nanti itu chemical ya, jadi chemical tapi kemudian saya lihat ada satu pabrik yang terintegrasi di Purwakarta, Prof, di mana bikin PTA dan MEG, terus kemudian itu dibawa jadi kemudian bahan kimia itu diproses jadi kayak benang, jadi serat, jadi kain segala macam, kain jadi, pakaian jadi, produk lainnya sampai ke retailnya, e-commerce-nya, ini kita lebih lengkap ya. Kita lebih lengkap. Thailand atau Vietnam tidak sampai sebesar itu. Makanya tadi analisisnya dari WTO, domestic value added-nya mereka hanya 37%. Jadi kita bisa bandingkan ya dengan Vietnam itu made by China di sana, dan kemudian ekosistemnya tidak lengkap. Jadi kalau di Indonesia itu lebih lengkap, sehingga tidak perlu 100% import dari negara lain. Ya. Mungkin sama, Prof. Di Indonesia juga kita juga banyak kok investasi dari Tiongkok gitu ya. Ya kalau dibilang ini made by China juga mungkin ada juga. Tapi tadi bedanya mereka menggunakan local sourcing lebih banyak.
Jadi Di lokal Indonesia, komponennya, lokal komponennya lebih dan banyak. itu penting sekali buat negara lain dalam mengevaluasi dari penting. kita. Jadi kalau Amerika, Eropa gitu ya, ada konsep namanya kan rule of origin ya. Dia akan ngelihat country of origin, rule of origin. Jadi misal oke, barangnya benar sih dibikin di Indonesia, tapi dia akan lihat oke komponen-komponennya dari mana aja. Kalau dia komponennya mayoritas dari satu negara yang dia nggak suka, wah itu namanya transshipment gitu. Jadi dan itu pun mereka bedakan. Jadi dalam kasus ekspor kita ke Uni Eropa, kalau dia lokal komponennya lebih besar, kita dapat tarif 3% lebih murah. Nah, gitu. Sama di Amerika pun juga mereka menerapkan seperti itu. Kalau saya lihat di dalam USMCA, perjanjian perdagangan bebas Amerika, Kanada, dan Meksiko, mereka juga require. Kenapa Vietnam bisa dapat lebih murah dari kita? Kalau kita lihat ini, kita punya hulu ke hilir ini lebih lengkap, tapi Vietnam bisa dapat tarif memang lebih ini. rendah. Vietnam sudah punya perjanjian perdagangan bebas lebih dulu dengan Uni Eropa. Dengan Uni Eropa, CEPA itu, CEPA. sama lagi Trans-Pasifik itu. Jadi memang mereka sudah lebih dulu gitu ya. Dan itu juga sekarang yang saya kira juga Bapak Presiden ditinjau kembali oleh negara-negara itu juga kan? Iya, Bapak Presiden juga sudah menginstruksikan supaya Indonesia juga mempercepat penyelesaian CEPA dengan Uni Eropa. Karena tadi at the end ini juga diversifikasi. Kita kan selama ini produk garment, footwear kita banyak ekspor ke Amerika. Kalau ada Eropa ini masuk, kita CEPA, wah itu tadi Prof, saya kira kalau hitungan kami bisa 1,4 juta tenaga kerja baru yang di-generate dengan... Artinya kita akan ekspor lebih besar lagi, karena tarifnya bisa turun. Optimis, mereka lagi perang mau naikin tarif, kok kita bisa turunin? Apa ininya? Apa karena indikatornya ini kita bisa? Request dari tadi, brand-brand aparel yang saya sebutkan. Dia sementok, kalau ini CEPA-nya jadi, kita akan put order lebih banyak ke Indonesia. Lebih banyak ke Indonesia. Saya ingin simpulkan dulu tadi ya. Jadi dengan Vietnam itu bedanya mereka value chain-nya tidak lengkap, kita punya dari hulu ke hilir industri penopangnya. Dengan Pakistan, Bangladesh yang juga produksi TPT, tekstil produk tekstil ini, mereka ini lebih low value added. Low value added, barang-barang yang ya memang simple kalau simple. Saya beli yang barang yang lebih murah, baru saya lihat oh ini made in Bangladesh, kaos, Pakistan, polos gitu ya Prof. Kalau yang lebih bagus kita lihat lihat dari negara lain lagi. Jadi Indonesia mempunyai keterampilan yang lebih tinggi. Winter jacket, baju bola gitu ya. Itu Indonesia, memang kompetitor kita Vietnam. Artinya kita tidak kalah secara persaingan, tetapi kita belum selesaikan PR kita. PR pertama adalah negosiasi agar kita juga masuk dalam perdagangan yang disepakati bersama sehingga kita bisa dapat tarif yang lebih murah. Kemudian kita juga bisa menawarkan hal-hal lain kepada negara-negara itu sehingga kita bisa mendapatkan benefit yang lebih baik. Lalu kemudian kita melihat lagi bahwa ternyata pelaku usaha di sini sangat bervariasi. Ada yang tidak serius, ada yang kurang, ada yang lebih serius begitu dalam menghadapi ini semua. Jadi ternyata yang lebih serius ini yang kita lebih baik kita fokuskan. Dan itu yang harus kita bantu, Prof. Dan Anda melihat bahwa ini semua nanti bisa meningkatkan ekspor kita ke sana. Iya, saya kira ini juga penting. Jadi tadi ini adalah global trade and investment resetting. Kita harus memanfaatkan ini. Ada PR kita harus menyelesaikan negosiasi dengan Eropa dan Amerika. Ada PR domestik kita harus selesaikan juga PR kita. Jadi saya kira kalau ini kita selesaikan dengan baik, Prof, kita akan keluar dari situasi perang tarif ini dalam kondisi yang akan lebih baik dari sebelumnya. Dan saya kira ini yang juga menjadi instruksi dari Bapak Presiden, Presiden Prabowo. Kita lakukan efisiensi, deregulasi, regulasi-regulasi yang menghambat. Tadi itu kita sederhanakan. Bagaimana kemudian orang itu bisa berbisnis, bisa membuka usaha di Indonesia dengan lebih baik, beroperasi dengan lebih efisien. Saya baca di sini studi yang dilakukan oleh Mas Seto dan teman-teman di sini kendala keterlambatan perizinan. Ini PR kita Satu, kebijakan yang kerap berubah. Itu benar terjadi di kita. Yang kedua, perbedaan kebijakan di setiap daerah, sehingga ini memusingkan bagi para investor. Kemudian jumlah staf di kementerian lembaga dan dinas daerah kurang memadai untuk memproses. Ini memang lucu ini. Jadi di Pemprov itu banyak sekali SDM. Memang ini juga lucu. Jadi mungkin dulu mereka menyiapkan jumlah SDM kan sesuai dengan kebutuhan berdasarkan tren historikal. Sekarang ini kan tiba-tiba mereka menghadapi inflow dari perusahaan-perusahaan yang baru, maksudnya ini banyak gitu. Jadi kita juga nggak bisa menjudge bahwa ini dulu kurang disiapin, tapi memang inflow-nya yang masuk ini
Banyak. Karena banyak di kabupaten-kabupaten iya, yang tidak terbiasa dengan investor asing. Iya. Jadi ada hal-hal seperti itu ya. Kemarin juga Bapak Presiden juga memberikan arahan soal ini bagaimana tadi jumlah stafnya bisa ditambah. Kalau perlu nanti dari pusat kita membantu. Terutama yang dibutuhkan ini. Iya, saya sih cukup optimis kita bisa selesaikan karena ya sebenarnya itu kan proses yang berulang ya. Jadi kalau SDM-nya sudah mencukupi, prosesnya kita perbaiki, bukan jadi isu yang utama lagi. Kemudian ada persoalan tata ruang, bangunan, PBG dan SLF. Iya, jadi misalnya kan tadi ya ini ada lucu ini kasusnya Prof. Jadi ini di Boyolali, satu perusahaan dari luar negeri, dia milih lokasi gitu ya. Dia mau lokasi pokoknya yang ini. Padahal kita tahu, waduh ini kita harus ada sedikit perubahan untuk tata ruang apa segala macam gitu ya. Kan saya mau nggak kita cari ini deh yang lain nih udah sesuai lebih cepat. Enggak, saya punya ini. Kenapa Prof alasannya? Dia bilang ini feng shui-nya paling bagus buat bisnis saya. Jadi ada alasan seperti itu juga. Ada alasan-alasan. Iya, jadi wah kalau kayak gitu ya susah. Ketinggian. Iya. Dia bilang wah ini udah cocok banget segala macam. Jadi dia maunya di situ. Iya. Jadi ya kalau mau kita ya harus membantu mereka. Dan last but not least ini adalah hal yang sudah ramai dibicarakan, yaitu pungutan liar dari preman dan LSM yang kerap terjadi. Ini memang mengerikan ini karena preman bisa menyegel kantor ya, menyegel pabrik dan sebagainya. Ya, oke. Ini PR kita. Ya, tapi secara umum tadi sudah disampaikan bahwa ternyata kalau ini ditekuni dengan baik, dengan ekosistem yang sudah ada dari hulu ke hilir, maka masih ada potensi ya. Dan Indonesia harus menjadi bagian dari global supply chain. Ya, saya tidak bisa berdiri sendiri. Saya sangat optimis, Prof. Apalagi kemarin Vietnam dapat tarif lebih tinggi dari kita dan isu yang di-raise sama Amerika terhadap mereka juga jauh lebih berat. Ya. Jadi saya kira kita terbantu terus terang dalam hal kompetisi dengan Vietnam. Ini benar-benar global resetting ya. Global resetting. Setelah perang berakhir, landscape-nya sudah berubah. Dan kita harus bisa keluar dengan posisi yang lebih kuat dan menguntungkan. Seto, terima kasih banyak. Terima kasih Prof. Kalau boleh kasih bocoran sedikit, negosiasi dengan Amerika tuh apa sih? Benar nggak sih mereka minta QRIS, mereka minta Mangga 2, sudah nggak mereka sampai urus itu? Ya, jadi gini, progres negosiasi berjalan cukup baik ya. Tim yang dipimpin oleh Pak Erlangga kan, Pak Erlangga juga menyampaikan di publik. Ini mereka juga, masih di sana? Udah kembali. Udah kembali. Tapi kan kita masih ada komunikasi ya. Jadi gini, memang USTR itu kan sebenarnya trade lawyer-nya pemerintah Amerika ya. Memang metodenya itu kan mereka membuka saluran untuk dari asosiasi perusahaan-perusahaan Amerika untuk mengajukan komplain. Oh ya segala macem lah gitu kan. Ya mereka hanya sebenarnya men-summary aja. Oh ini ada ini, ada ini, ada ini, ada ini. Tapi terus terang yang di-raise gitu ya di high level meeting dengan kita segala macam sebenarnya nggak termasuk soal ini. Pengalaman kami negosiasi dengan Amerika memang ya kan kadang-kadang karena mereka hanya men-summarize gitu ya, mereka tidak mengetahui sebenarnya detail regulasinya di Indonesia, bagaimana ini diimplementasikan. Mereka dapat masukan dari kan hanya satu pihak lah gitu. Jadi saya kira ini bukan isu yang signifikan. Kita tinggal berikan penjelasan terkait dengan QRIS ini. Ini kan sebenarnya mempermudah sektor UMKM. Orang jualan segala macam nggak perlu pakai cash, kita pakai ini. Kan tidak mengganggu juga. Sorry to say pangsa pasarnya Mastercard, Visa, segala. Ini beda yang gitu. Punya kartu kredit di bawah itu. Iya, jadi ini saya kira perlu kita jelaskan. Jadi kita juga tidak perlu menyikapi ini secara berlebihan, karena tadi sebenarnya concern utamanya itu sebenarnya nggak menyentuh hal-hal ini. Jadi bukan gitu itu yang pokok yang dipersoalkan oleh mereka. Baik, jadi itulah kabar dari sisi lain perspektif yang kita dengar malam ini dari saudara Septian Haryo Seto atau saya panggil Mas Seto. Jadi adalah salah seorang yang dulu pernah aktif di Menko Marves ya, Kementerian Koordinasi Maritim dan Investasi. Dan sekarang menjadi anggota Dewan Ekonomi Nasional yang aktif berada di belakang melakukan perundingan-perundingan, persiapan-persiapan dan tentu saja adalah bagaimana kita melihat Indonesia ke depan. Terima kasih Mas Seto. Terima kasih Prof. Renald. Semoga lancar dan semoga investor datang terus dan saya tidak ingin Indonesia akhirnya benar-benar gelap ya seperti yang dikhawatirkan oleh kaum muda tentunya. Terima kasih banyak. Terima kasih Prof. Renald. Dan stay relevant.